tema kita adalah waspada. Waspada itu berarti was-was, siap sedia. Nah, sekolah minggu itu harus siap sedia, waspada bahwa akan ada sesuatu yang bisa mempengaruhi kita sehingga terbukalah cerita kita. Apa rahasia yang diberikan Tuhan kepada kita sampaikan kepada orang lain. Seperti Simpson tidak waspada, dia akan menerima kenyataan. Hari ini kita akan melihat bagaimana kewaspadaan sekolah minggu yang hebat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom semua. Kalau keluarkan suara besar, jawabnya kecil. Kalau keluarkan suara kecil, jawabnya besar. Ya? Shalom semua. Shalom semua. Kita akan memulai ibadah kita. Semuanya ambil posisi berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita angkat pujian kita. Bapakku datang. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. I love you, Jesus. Siapa nanti yang gak bergerak? Siapa nanti yang gak bergerak dari kau panggil di sini untuk berjejer ya? Ya dengan kau tadi tapi kau harus bergerak. Oke siap semuanya. Letakkan permainan itu Yohana. Oke semuanya musik.
yang nyanyi semuanya anak kelas besar, kelas 3 sampai kelas SMP harus bernyanyi. Yang nggak bernyanyi nanti disuruh ke depan. Ya, yang membuat geraknya semuanya. Oke, sekali lagi. Semuanya. Kita mau yang santai dulu supaya jangan terlalu bergerak, nanti kita putus. Dilumi sama yang tak bernyanyi. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya. Mari kita bersama mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau kembali mempertemukan kami pada saat ini untuk bersama-sama berbicara, untuk bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah Kau berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih belajar tentang Simson. Tapi kalau minggu lalu kita belajar Simson yang sangat kuat, hari ini kita belajar bagaimana Simson kehilangan kekuatannya. Ternyata bisa juga hilang kekuatannya ya. Kenapa hilang? Karena tidak waspada. Tidak waspada. Makanya tema kita hari ini, waspadalah. Ya kan? Waspadalah. Kita bisa nanti melihat kisahnya, membaca kisahnya di Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang 31. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan minggu lalu, bahwa Simson ini jatuh cinta kepada seorang perempuan Filistin. Ya, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan Filistin. Nah, Simson ini adalah orang Israel. Perempuan ini namanya Delila ya, Delila. Namanya Delila, dia orang Filistin. Nah, coba dia orang Israel, sukanya kepada orang Filistin. Nah, gimana Simson ini macam gak ada lagi orang yang cantik di sesama bangsanya. Tapi ya itulah, cinta ini kadang nggak masuk akal ya. Nah, adik-adik, begitulah kejadiannya sehingga ternyata orang-orang Filistin pun mau memanfaatkan situasi ini. Mereka memanfaatkan Delila untuk mengetahui apa kelemahan dari Simson. Nah, kan mereka udah dengar cerita nih. Mereka udah dengar cerita. Simson ini pernah mengalahkan seekor singa muda. Dia juga pernah mengalahkan 30 orang yang berpakaian lengkap, seragam lengkap. Orang-orang yang kuat. Sendirian melawan 30 orang. Dia menang. Nah, orang Filistin pun, dari mana kekuatannya ini? Apa kekuatannya ini? Tapi kurasa adanya kelemahannya ini. Nah, ketika mereka tahu Simson suka kepada orang Filistin yaitu Delila, wah, mereka manfaatkan. Mereka katakan kepada Delila, "Hai Delila, nanti ku kasih kau uang yang banyak. Nanti ku kasih kau banyak harta. Tapi harus kau ketahui apa kelemahan dari Simson." Nah, adik-adik, kalau kita belajar tentang kisah Simson ini, kita melihat bahwa Simson ini ternyata dari kecil, mulai dari lahir rambutnya nggak pernah dicukur. Disitulah kekuatannya. Dipangkas ya, nggak pernah dipangkas. Disitulah kekuatannya. Nah, ketika orang-orang Filistin ingin mengetahui kelemahannya, mereka memanfaatkan Delila. Ternyata memang begitu. Di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Di mana-mana bahkan kejahatan itu ada. Karena itu kita selalu dituntut untuk waspada. Ya, kita juga adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kita harus selalu waspada ya. Di mana-mana kita harus waspada. Karena di mana-mana orang jahat itu ada. Bahkan dekat-dekat rumah kita pun kadang ada ya. Tapi jangan menjadi orang-orang yang gampang curiga ini orang jahat, ini orang jahat, enggak. Tapi artinya kita menjaga diri kita, waspada, tidak mudah ditipu oleh orang lain. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat karena cintanya Simson ini kepada Delila, dia kehilangan kekuatannya. Bagaimana prosesnya adik-adik? Ya, pertama-tama sih ketika Delila tanyakan, "Bang, apanya kekuatan? Mengapa engkau begitu kuat sekali?" Ya kan? Ini ternyata Delila ini licik ya, jahat. Dia memanfaatkan cintanya Simson kepada dia, ya. Jadi dia memanfaatkan cintanya untuk mencari kelemahannya. Sementara dia hanya menginginkan uang yang dijanjikan oleh raja-raja orang Filistin. Dia pertama sekali ketika dia tanya kepada Simson, Simson masih bisa berbohong, ya, berbohong. Tapi berbohong artinya dia tidak mau memberitahukan kekuatannya. Dia pura-pura mengatakan sesuatu yang lain. Dia katakan, "Kalau aku diikat dengan tali busur yang belum kering," artinya masih baru. Belum kering artinya dia masih basah, masih belum lama. Jadi dia masih baru, itu digunakan untuk mengikat. Lalu ketika dia tertidur, Delila mengikatnya dengan tali busur itu. Lalu dia katakan,
"Hai Simpson, orang Filistin menangkap engkau," katanya. Cumananya si Delila ini, dia yang mengikat, tapi dibilangnya lagi supaya dibilangnya udah ditangkap engkau. Rupanya gampang aja dia putuskan talinya. Putus talinya. Berarti bohong dong Simpson ini, pikir Delila. Dia gagal. Pertama kali gagal. Yang kedua juga dia lagi merengek. "Kau bohongnya kau sama aku, Bang. Kau bilang kelemahanmu itu kalau diikat kau dengan tali busur yang belum kering. Ternyata enggak juganya." Lalu apa kata Simpson? Untuk kedua kalinya dia masih juga mengatakan hal yang tidak benar, hal yang bukan sebenarnya. Dia bilang kepada, "Kalau aku diikat dengan tali yang baru, ya belum pernah dipakai, ya tali yang baru belum pernah dipakai." Ini sebenarnya Simpson itu cari-cari alasan apa bedanya busur yang baru, tali busur yang baru dengan tali yang baru. Itu udah alasan-alasan yang dicari-cari. Tapi Delila ini juga kayaknya percaya juga. Lalu dia ikat Simpson ketika tidur pakai tali yang baru yang belum pernah dipakai. Lalu dia katakan, "Simpson, orang Filistin menyergap engkau." Lalu Simpson bangun, putus juga. Wah, ini udah 2 kali. Kali ketiga dia katakan, "Bang, udah 2 kali kau bohongi aku, Bang. Apa ya sebenarnya yang membuat engkau kuat? Apa sebenarnya yang kelemahan?" Lalu apa? Apa kata Simpson? Dia katakan masih berbohong juga. Untuk kali yang ketiga dia juga masih bisa menjaga kerahasiaannya. Dia katakan, "Kalau rambutku, 7 rambut jalinku ini diikat dengan tali lalu dipatokkan seperti itu, aku pasti akan menjadi lemah." Apa yang terjadi? Ketika itu Delila melakukan, diikat 7 rambut jalinnya ini lalu dipatokkan. Apa yang terjadi? "Simpson, orang Filistin menyergap engkau." Ternyata bisa juga lepas. Wah, ini udah sampai 3 kali masih dia bisa menyimpan rahasia. Namun kali yang keempat merengek-rengek lah Delilanya. Delilanya bilang, "Bang, udah berapa kali kau bohongi aku, Bang? Udah kali ketiga. Sebenarnya Abang cintanya sama aku, sebenarnya Abang sayangnya sama aku." Nah, adik-adik tahu apa yang dilakukan? Akhirnya Simpson gak tahan. Dia gak bisa lagi menjaga rahasianya. Dia tidak waspada lagi. Akhirnya apa? Karena cintanya kepada Delila, dia akhirnya memberitahukan kelemahannya. Bahwa dari kecil rambutku tidak pernah dicukur. Maka dia katakanlah itu kepada Delila. Dan Delila pun percaya. Lalu ketika dia tidur rambutnya dicukur. Lalu ketika itu Delila katakan, "Simpson, orang Filistin menyergap engkau." Lalu Simpson bangun. Dia pikir, sebelum-sebelumnya aku bisa lepas. Tapi kali ini dia tidak bisa lagi. Dia sudah hilang kekuatannya. Kenapa? Karena dia tidak waspada. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Adik-adik, Tuhan memang memberikan kepada kita mungkin kelebihan. Tuhan memberikan talenta-talenta kepada kita. Tapi janganlah kita menjadi tidak waspada dengan itu. Sering sekali talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita tidak kita manfaatkan dengan benar. Apa kekuatan kita, kelebihan kita? Kalau saya katakan minggu lalu, kalau kita pintar bermain musik, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain. Tetapi gunakanlah kekuatan kita dengan benar. Kita harus menjaga jati diri kita. Lalu yang kedua, jangan pula ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, maka kita menjadi sombong dan menyalahgunakan kekuatan itu. Kita belajar karate misalnya, ya kan? Lalu di mana-mana kita menjadi sok jago, arogan, preman, ya kan? Dan yang terutama adik-adik, waspadalah selalu dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mempergunakannya untuk Tuhan, bukan justru kita salah mempergunakan kelebihan-kelebihan itu. Simpson salah mempergunakannya. Cintanya kepada perempuan itu berlebihan sehingga dia tidak bisa menutupi apa yang menjadi kelebihannya. Dia menunjukkan kelemahannya kepada perempuan itu. Itu kenapa? Karena dia tidak bisa lagi waspada. Adik-adik, jadilah kita waspada dengan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita, talenta yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita oleh Tuhan. Jangan jadi bumerang bagi kita, membuat kita sombong dan sebagainya.
tetapi jadilah kita anak-anak yang bertalenta, yang menggunakan talenta itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau berkati kami. Kami belajar dari pengalaman bagaimana Simson kehilangan kekuatannya karena ketidakwaspadaannya. Hari ini kami belajar supaya talenta, kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami pergunakan dengan baik dan kami juga waspada. Sehingga kelebihan kami tidak menjadi bumerang bagi kami, tidak malah menyerang kami. Tetapi kami pergunakan talenta kami untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan oh sukacitaku, pam 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 pam. Tahu semuanya kan? Oke. Sukacitaku, pam 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 pam, di Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulang dari awal ya. Oh sukacitaku, Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. oh sukacitaku, Pam 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 pam, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. padanya aku berharap. Padanya aku berharap, Pada Yesus Allah yang hidup. padanya aku berserah, Engkau sudah kehidupanku. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti apa yang Bang Guru bilang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah Dipuji serta kepada anasih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Amin. kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.